Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pak Ardi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 terdiri dari Mbak Watri Widya Stuti, saya sendiri Indah Puspamurni, kemudian ada Mas M. Farudin Muna dan Mbak Nabila M. Zahra. Stop, ini sebentar Mbak, baik. Saya Mbak Watri udah tahu, Mbak Murni bimbingan saya. Mas Muna tahulah yang dari teknik fisika. Mbak Nabila M. Zahra ini belum tahu. Hadir Pak. Boleh Iya. kenalan teman-teman? Sama seperti minggu lalu, asal prodi S1-nya apa gitu. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Nabila, saya prodi S1-nya itu Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Sekarang saya tinggal di Tangerang. Terima kasih Pak. Oh, teknik kimia, kayaknya ada lagi ya teknik kimia ya kayaknya. Siapa? Saya Pak. Ya, Mbak siapa, Siti Agnia ya. Di angkatan atas juga ada Mas Herpizon apa ya namanya, itu dari teknik kimia juga. Iya, Oke. Hafizah. Banyak ya teknik kimia menyeberang ke teknik industri ya. Menarik. Oke, ya makasih Mbak Nabila ya. Monggo dilanjutkan dari teman-teman kelompok 3. Ya Pak. Oke. Sekarang di sini kami ingin membahas tentang 10 usabilitas heuristik yang kita ambil dari aplikasi Gitmind. Sebenarnya aplikasi Gitmind itu mirip-mirip kayak Canva, tapi dia itu spesifikasi untuk membuat flowchart atau mind mapping gitu. Nah, di sini kita membahas dari poin pertama terkait visibility of system. Visibility of system itu kan bagaimana kondisi atau aplikasi itu memberikan informasi kepada user terkait apa sih yang sedang dilakukan oleh user tersebut. Nah, di sini kita ada 2 poin. Poin pertama itu satu, tidak ada pemberitahuan status import file. Jadi, pada saat kita melakukan import file, user itu tidak diberitahu berapa persen sih sedang berjalan atau berapa sih persentasenya seperti itu. Nah, yang kedua itu tidak adanya keterangan terkait kekuatan dari password pada saat melakukan registrasi gitu. Jadi biasanya kan akan diberitahukan nih berapa sih kekuatannya atau berapa sih kelemahan dari password yang dibuat oleh user. Kemudian yang kedua itu terkait konsistensi and standard, di mana pertama itu adanya kesamaan antara icon, mind map, dan flowchart. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa antara mind map dan flowchart ini memiliki kesamaan icon, padahal nyatanya itu antara flowchart dan file dari mind map itu berbeda. Harusnya dibedakan gitu antara mana file mind map, mana file dari flowchart. Kemudian yang kedua, icon clip ini di-unbold ketika tidak ready untuk digunakan. Jadi mau dia ready digunakan atau tidak digunakan itu sama gitu. Nah, seharusnya bisa dibedakan seperti itu. Kemudian terkait penggunaan simbol short. Jadi di sini kalau di Gitmind map itu menggunakan des atau as atau descendant dan ascendant. Sedangkan standarnya biasanya kita menggunakan short A to Z atau short Z to A kayak gitu. Sedangkan untuk icon alignment juga tidak sesuai dengan standar. Biasanya kita seperti ini, tapi ini dibuat lebih kompleks yang justru membingungkan si user itu sendiri. Bisa dilihat antara center dan middle itu cukup kompleks tapi agak membingungkan gitu. Kemudian terkait mind map dan my docs itu memiliki fungsi yang sama namun namanya berbeda. Jadi pada saat kita klik mind map dan my docs itu keluarnya ya file si mind map, tapi harusnya my docs ini bisa mengeluarkan file dari flowchart juga kayak gitu. Kemudian untuk my contact dan my collaboration, dia itu punya icon yang sama tapi fungsinya berbeda seperti itu. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Mas Muna. Silakan Mas. Oh ya, terima kasih. Halo, sudah terdengar ya? Aman Mas. Oh ya, match between system and real world. Jadi di sini next selanjutnya kita berusaha mengevaluasi tentang ikon dan sistem yang biasa digunakan. Misalkan kemarin kan contohnya adalah home ya. Nah, di sini bisa kita dapati bahwa di dalam filenya, simbolnya itu logic agak sedikit seperti ular ini. Terus kemudian kalau misalkan dia
mind map, dia seperti segitiga, tetapi ini tidak sama dengan yang digunakan di sini ya, di mind map sama my flowchart. Jadi lebih ke match between system and real world-nya tidak sama, dan ini juga akan membingungkan. Jadi fokusnya ini lebih cenderung ke bagian di filenya itu sendiri. Terus yang kedua, ikon upgrade biasanya berbentuk panah ke atas. Jadi ini simbolnya seperti V, upgrade ini. Jadi tidak umum digunakan di aplikasi-aplikasi yang lain. Terus selanjutnya, recognition rather than recall. Nah, di sini lebih ke bagaimana dari user tersebut bisa mudah untuk mengingat dan tidak terlalu membingungkan, sehingga harus diberikan informasi yang cukup memadai dan biasanya menggunakan semacam label-label. Nah, salah satu contoh di dalam Gitmind yang kita evaluasi bersama, next, yaitu, nah di sini misalkan bagian email seharusnya terdapat instruksi, misalkan kita tidak perlu menuliskan ini gmail.com atau @yahoo.com, tetapi di situ ketika kita menuliskan lengkap ternyata malah dia tidak sesuai. Nah, ini kurang ya untuk informasi, sehingga kita tidak merecognize atau mengenali bagaimana seharusnya penulisan yang diinginkan oleh pembuat atau developer. Kemudian yang kedua, bagian warning untuk password hanya bertahan sebentar. Untuk idealnya kita harusnya kan diberikan informasi ya, ini password ini apakah bisa menggunakan berapa huruf, 3 huruf ataukah 20 huruf. Nah, di sini ada ketentuan 6 sampai 18 karakter, dan itu bisa apakah itu letter, number atau simbol yang lainnya, tetapi itu hanya sesaat saja, tidak ditampilkan di atas dari password itu sendiri, sehingga kita harus mengingat-ingat, dan itu hanya terjadi beberapa detik. Setelah itu dia akan hilang, kemudian akan, misalkan kita salah, kita harus melakukan lagi, kita ingat-ingat lagi seperti itu, dan itu akan menimbulkan recognition rather than recall-nya akan bermasalah daripada prinsip heuristic evaluation tadi. Terus selanjutnya yang ketiga, lokasi penyimpanan file. Nah, di sini tidak ada keterangan. Biasanya ketika kita menyimpan sebuah file yang dibuat misalkan di dalam ini adalah membuat file baru, flowchart, dan juga kemarin juga mencoba untuk membuat mind map, tetapi dia tidak ditulis ini disimpannya apakah ada di directory yang mana. Jadi kemungkinan kita akan mencari-cari dan membuat kita lebih kebingungan. Terus selanjutnya tentang ikon yang ready antara dua hal ini, adalah antara name dan time. Jadi di sini standarnya biasanya ketika name itu kan A to Z atau Z to A ya, diberikan sebuah informasi ascendant to descendant-nya, sedangkan time biasanya adalah newest atau oldest-nya. Jadi kita bisa lebih tahu. Terus sedangkan mana yang lebih aktif antara name atau time, ini harus juga diberikan perbedaan. Misalkan kita sudah name, berarti time-nya lagi nggak aktif, harus diberi informasi juga. Jadi ketika kita men-sort, kita kebingungan setelah kita melakukan. Nah, apakah ini terakhir berdasarkan time? Kita harus lihat detail lagi. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya untuk recognition yang lain, sebenarnya ini tujuannya adalah memberikan keterangan untuk memudahkan dari pengguna untuk informasi apakah perbedaan dari mind map dan flowchart. Tetapi di sini terlalu banyak tulisan dan penjelasan, sehingga ini akan menimbulkan kita kesulitan dalam mengingat perbedaan yang signifikan antara mind map dan flowchart itu sendiri. Nah, penjelasan bisa dibuat lebih simpel yang paling mudah diingat oleh pengguna itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Watri ya. Iya. Selanjutnya terkait dengan flexibility and efficiency of use. Di sini tujuannya adalah untuk mempercepat interaksi antara user dengan sebuah aplikasi. Next. Dari aplikasi Gitmind ini yang kami dapatkan, di sini tidak ada keterangan shortcut untuk
new, import, atau save as, di mana di file Microsoft biasanya kalau save as itu kan ada keterangan Ctrl S, atau untuk new Ctrl N. Nah, di sini dia tidak ada keterangan untuk shortcut untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah icon close tidak terlihat karena dia kecil visualnya. Jadi dia ada di ujung kanan pojok atas, dan itu termasuk ketidakefisiensian dalam penggunaan. Selanjutnya, next. Guideline terpisah dari aplikasi sehingga user harus ke web terlebih dahulu. Jadi di sini untuk mendapatkan akses help atau bantuan, kita bisa mendapatkan akses bantuan tapi tidak di aplikasi tersebut. Jadi seperti laman terpisah sendiri dan kita harus menuju ke web dari Gitmind. Selanjutnya, tulisan tidak dapat di-enter ke bawah saat tulisan itu text box-nya memanjang, dan ukuran text box-nya juga tidak bisa diatur fleksibel. Misal text box-nya diinginkan lebih pendek atau lebih panjang atau lebih lebar gitu, nggak bisa. Jadi di sini termasuk dalam efisiensi of use-nya tidak baik, seperti itu. Selanjutnya untuk aesthetic and minimalist design. Next, aesthetic dan minimalist design di sini sebenarnya pengertiannya adalah tidak perlu banyak hal yang ditampilkan sehingga pengguna itu tidak merasa kebingungan. Jadi lebih simpel lebih baik gitu. Nah, di sini di halaman pertama atau di home ketika kita membuka aplikasi tersebut, kita langsung ditampilkan dengan tampilan seperti ini, di mana di tampilan seperti ini terlalu banyak kata-kata atau penjelasan yang mungkin tadi juga termasuk dalam recognition rather than recall. Dari segi estetik pun ini juga menurut kelompok kami termasuk dalam aesthetic and minimalist design. Selanjutnya, next, tidak ada icon pada tool sehingga terlihat flat dibandingkan dengan Canva. Nah, di sini bisa dilihat di aplikasi Gitmind ini untuk list-list pengerjaan apa yang kita inginkan, misal kita terkait dengan education atau produk atau engineering atau sales, itu sama sekali tidak ada perbedaan ikonnya dibandingkan dengan Canva ketika kita ingin membuat content planner atau file dokumen yang udah kita buat atau home, itu semuanya ada ikonnya sehingga menjadi lebih menarik untuk user, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Watri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user control and freedom yang terkait tentang kenyamanan dan kebebasan user dalam menggunakan aplikasi Gitmind. Next, Nur. Nah, di sini tidak ada icon back untuk kembali ke menu yang terakhir dibuka. Misalnya ini kita kan, misalnya pengguna nih sedang melakukan aktivitas, terus pengguna akhirnya ingin melanjutkan aktivitasnya ke menu setting. Tapi habis dari menu setting ini, untuk balik ke aktivitas sebelumnya, itu tidak ada tombol back, sehingga pengguna akan dibuat kebingungan untuk kembali ke laman sebelumnya. Next, Mur. Lalu selanjutnya adalah error prevention yang terkait dengan informasi error yang ada pada aplikasi Gitmind saat melakukan aktivitas tertentu. Next, Mur. Di sini saat user ingin exit, tidak ada dialog box untuk menanyakan kembali apakah user yakin ingin keluar dari sistem. Jadi ketika user ingin exit dari aplikasi Gitmind ini, tidak ada informasi yang menyatakan sebuah pertanyaan seperti apakah Anda yakin untuk keluar dari sistem atau aplikasi, itu nggak ada. Jadi langsung ke exit aja. Next, more. Selanjutnya adalah help and documentation, di mana ini terkait dengan pemberian bantuan kepada user untuk menggunakan sistem dari aplikasi Gitmind ini.
Di sini tidak ada tombol bantuan help di dalam pengoperasian aplikasi Gitmind sehingga user akan merasa kebingungan atau kesusahan dalam mengenal fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Gitmind. Seperti yang tadi juga diketahui bahwa tombol help ini adanya ada di web dulu. Jadi kita harus mencari ke web dulu baru kita aplikasikan ke aplikasi Gitmind-nya sehingga terpisah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan ke Pak Ardi. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 3 ya. Jadi menarik ya. Kok jadi gitu. Ya, jadi kalau dari saya, ya yang pertama saran aja sih. Jadi kalau kita bicara mengenai kita menganalisis ya software yang dia itu bisa ada yang web based, ada yang bentuk aplikasi gitu ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya, ada apa Mbak Murni? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus ceritakan dulu konteksnya ya. Jadi kita ini yang mana gitu, yang app ataupun yang website gitu. Takutnya nanti orang yang udah sehari-hari pakai Gitmind itu misalnya dia loh kok beda gitu sama yang ternyata konteksnya beda gitu. Oh ini yang app, dia misalnya sehari-hari pakai yang web. Ya itu perlu diceritakan konteksnya ya. Lalu yang selanjutnya lagi nih, kita tuh mungkin ini saya sarankan teman-teman. Jadi kalau kita melihat masalah itu ya khususnya kalau kayak UX ini ya, ini kan sebenarnya solusinya itu kan dekat ya, dalam arti kita nggak perlu misalnya menunjukkan belum tentu kita perlu untuk menunjukkan redesign layout yang baru. Kadang-kadang kita tuh misalnya tadi icon ya, ada masalah di icon gitu. Nah coba kita tunjukkan icon yang baik itu seharusnya seperti apa gitu ya, icon yang mind map itu seperti apa, icon yang flowchart itu seperti apa gitu, supaya seharusnya gini toh. Jadi pendengar itu nggak hanya dengar hasil heuristic evaluation-nya tapi juga tahu solusinya gitu ya. Lalu tadi ada yang saya itu pas masukin password ya kalau nggak salah, coba yang emailnya Mbak Watri @gdjls ya, kayak nama podcast Ini ya Pak. ya. Itu tadi maksudnya gimana ya, boleh dijelaskan lagi? Jadi tuh kalau kita karena awalnya tuh kan pakai email biasa kayak gini ya Pak, itu bisa, tapi passwordnya juga harus benar. Nah ketika kita pakai email yang nggak jelas, kita tuh mau tahu kira-kira ada alert atau bisa nggak, tetap bisa masuk atau tidak. Ternyata tetap bisa masuk gitu pas Mbak Watri nyoba. Nah akhirnya kita tuh mengarahkan pada si master. Kalau si master itu pokoknya email yang ada keterangannya gitu loh Pak. Jadi username terus @gmail.com, biar nanti ketika user mau masuk dia tuh udah tahu kalau apa sih email yang perlu dipakai, yaitu email @gmail.com kayak gitu. Gimana itu, jadi kita bisa masuk pakai email asal gitu? Iya, yang kemarin maksudnya Murni ini Pak, bukan masuk tapi lebih tepatnya ketika saya sembarang asal gitu, dia nggak ada warningnya gitu loh Pak. Ketika itu kita pakai nggak bisa, tetap nggak bisa masuk. Tapi dia terlambat Pak, jadi saya harus klik login dulu, baru dia ngasih informasi gitu. Nah biasanya kan kalau user interface yang bagus, ketika kita ngetik biasanya udah ada warning username not match atau apa gitu Pak. Nah kalau dari kita sih sarannya biasanya ketika ada login kayak gini, idealnya dikasih contoh, misal kayak yang di Simaster kan dikasih contoh username yang ini Pak, ini udah kita contohin sih Pak, username @gmail.com. Jadi udah ada keterangan itu permanen di atas text box-nya gitu loh Pak. Sama juga dengan halnya password-nya juga seperti itu gitu Pak.
Oke, itu masuk apa? Prinsipalnya apa? Kalau menurut teman-teman kelompok 3? Recognition, rare, and recall. Kenapa? Ada keterangan Karena labelnya. tidak memudahkan user untuk mengingat, Pak. Kembali. Memudahkan untuk Coba contohnya Mbak Murni yang oke. website si master itu bisa dibuka, itu kan ada keterangan tambahan. Ya, udah legend lagi mas. Master dia bukan si master deh, itu dia. Yang SSO itu kan. Oh, udah legend. Nah ini loh Pak maksudnya. Without at bla 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 ugm.ac.id. Oh, itu ya yang di highlight ya. Oke, bisa. Ya kalau itu mungkin ya bisa sih masuk di recognition rather than recall. Tapi dia juga bisa disebut error prevention kalau menurut saya. Kalau kita bicara mengenai warning warning message-nya, ya yang tadi kan kalau nggak salah Mbak Watri menyebutkan dia warning message-nya itu telat gitu ya kalau nggak salah, atau gimana? Iya betul, Pak. Setelah login baru terdeteksi kalau itu not match gitu. Ya, lah itu bisa masuk di error prevention ya. Kalau kita bicara error prevention kan ini ya, a confirmation option before they commit to the action. Iya. Ya, salah satunya itu. Ya, jadi ini juga bisa masuk di error prevention juga. Kalau kita melihat dari aspek yang itu tadi ya, warning sign. Maaf Pak Ardi, berarti ketika itu masuk ke error prevention, sebetulnya dia udah ada error prevention kan Pak? Oh udah ada, tapi lambat gitu atau gimana? Iya sih Pak, sebetulnya kan kayak ini Pak, password must be inilah. Ya, ini kan error prevention kan Pak. Jadi ketika kita register, terus dia udah ada error preventionnya. Terus dari kita kalau terkait error preventionnya, kita anggap itu udah merupakan error prevention, jadi kita nggak ngebahas gitu Pak. Atau gimana Pak? Ya, itu juga bisa sih. Saya nggak tahu seberapa lamanya gitu ya. Error preventionnya cuman beberapa detik Pak, habis itu hilang, itu cuman jelas gitu. Jadi kita harus mengingat-ingat tadi apa ya errornya itu loh Pak, lebih ke situ. Nah, itu bisa. Jadi error preventionnya itu kalau bisa memang ada dia button atau apa bahwa dia udah membaca error preventionnya itu kan, kayak di Google itu kalau kita lupa kita bilang terlampir atau here attach is gitu kan ada warning sign, kayak yang di kuliah saya minggu lalu itu kan ada kayak warning sign bahwa it seems you forgot to attach a file gitu, terus kalau ada cancel gitu ya. Jadi memang perlu ada button satu lagi lah, itu juga bisa ya masuk ke error prevention juga ada masalah. Lalu recognition rather than recall juga dari aspek yang kita dikasih kayak petunjuknya itu tadi kayak di SSO ya. Oke, lalu tadi kayaknya ada yang cross tadi ya, yang crossnya terlalu kecil atau apa gitu. Ini Pak. Ya itu masuknya apa kalau menurut teman-teman principles-nya masuk gimana? Kita masukin ke flexibility and efficiency of use. Oke, kenapa? Kemarin sih karena icon X-nya itu kayak terlalu kecil, jadi susah dicarinya. Terus nyari-nyari lama. Nah, jadi kayak kita mikirnya kurang efisien kalau kekecilan gitu dan fleksibilitas. Kita kemarin agak sempat bingung sih Pak sebenarnya. Ini kan sebenarnya agak marketing ya Pak ini. Ini emang disengaja ikonnya kecil tuh ya mungkin karena emang disuggestkan untuk mendownload dulu gitu kan Pak. Kita kemarin sempat bingung ini kayaknya kok strategi marketing ya, tapi bisa nggak ya kira-kira dimasukin ke dalam usabilitas, evaluasi usabilitas. Terus kita ya udahlah masukin aja, mungkin besok ada masukan dari Pak Ardi gitu Pak. Ya bisa aja sih memang. Ya memang kalau dari perspektif usabilitas dia bisa jadi melanggar. Kadang-kadang kan kalau teman-teman lihat kan kayak teman-teman download buku bacakan ya khususnya itu kan dia kadang-kadang ngasih tombol downloadnya tuh banyak banget ya, ada yang trap gitu kan, ada yang dia downloadnya tuh mau download apa gitu
Ya itu sama, itu mereka memang sengaja melakukan rekayasa usabilitas yang terbalik gitu. Emang usabilitasnya dibikin jelek supaya kita terjerembab. Emang ada ya strategi seperti itu. Cuma yang pengen saya highlight di sini, kenapa teman-teman kok masuk di efficiency of use, ya, flexibility and efficiency of use, kok bukan ini user control and freedom, ya. Kan kalau kita bicara user control and freedom itu kadang ini, ya, kata kuncinya they need a clearly marked emergency exit, ya. Cross ini kan emergency exit, ya. Kita kalau nggak ngerti dah pencet cross gitu, ya, emergency exit, gitu kan. Kalau emergency-nya exit-nya kan ada Pak, ada egg-nya. Jadi kalau yang menurut kami itu kalau nggak ada egg-nya, nggak ada back-nya itu atau undo atau redo-nya baru ini ya. Tapi kalau ada itu cuman kok nggak terlihat dan egg-nya juga nggak terlalu di bold, jadi susah untuk mencarinya gitu. Tapi itu waktu kita diskusi Pak seperti itu. Ya, bisa, cuma gini, kata kuncinya itu kan clearly mark, ya, ada adjektifnya itu ya. Ini kan sebenarnya nggak clear ya, emergency exit-nya itu ya. Ya, makanya di situ kalau saya cenderung ke ke user control and freedom ya, instead of flexibility and efficiency of use. Ya, kalau flexibility efficiency of use itu kalau bicara misalnya user itu pengen speed up prosesnya, jadi dia udah familiar gitu bagaimana cara kita mempercepat kerjanya. Lah ini yang sebelah kiri saya sangat setuju ya, memang kontrol S, kontrol P, kontrol apa, dan seterusnya itu memang untuk speed up ya. Kalau kita bicara flexibility and efficiency of use, itu kurang lebih user want to speed up their process when they work with the system. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu tadi ada yang lokasi, ya kalau nggak salah coba save-nya itu nggak jelas gitu, disimpan di mana gitu. Yang atas Mbak Mur. Wait. Yang bagian bawah tri. Ya, tuh. Nah itu. Save as coba 2 tuh. Ini maksudnya apa prinsipal saya kalau menurut teman-teman? Itu recognition and recall Pak, kita masukkan. Karena tidak ada keterangan ininya, dia disimpan di direktori mana di bawahnya. Biasanya kan kalau misalkan nggak di Camtasia kita nge-save tuh ada direktori di bawahnya itu T garis slash misalkan Camtasia garis slash itu kan ada Pak. Jadi nggak ada keterangan untuk label dia disimpan di mana itu Pak. Oke, ya penjelasannya make sense sih ya. Kalau teman-teman mau memasukkan visibility of system statusnya itu juga bisa sih. Jadi misalnya kita udah selesai melakukan save ya, itu lalu kita tuh dikasih kayak ini namanya kalau di dunia UI user interface itu breadcrumbs ya. Kalau teman-teman tahu breadcrumbs, remah-remah roti. Belum Pak. Belum tahu ya. Sebentar, kalau baca bukunya Stephen Crack yang dan Make Meeting itu ada. Saya izin gantian share screen ya teman-teman. Oh iya Pak, boleh Pak. Sudah. Nah ini, jadi kayak di ini ya, keterangan dia itu di direktori apa gitu ya. Kalau di website kita tuh di mana gitu ya, dari segi sitemap ya, peta websitenya itu. Misalnya kita sekarang ada di monitor lah, monitor itu dari home ya, Best Buy, lalu computer and tablets, monitors, lalu all monitors. Nah kalau kita bicara save, misalnya kita my computer, terus dokumen, lalu tugas murni ya, misalnya kayak gitu ya, misalnya. Jadi breadcrumbs itu, jadi kalau kita makan roti ya, itu kan kadang-kadang analoginya itu seperti ini ya. Jadi kalau kita makan roti itu kan kadang-kadang meninggalkan jejak ya. Jadi bisa ketahuan yang makan roti ini tadi itu siapa dari jejak remah-remahnya.
Nah ya, di website juga ada yang memberikan informasi ke pengguna bahwa dia itu telah melalui apa aja gitu ya, page apa aja gitu, dinamakan breadcrumbs juga. Ya kurang lebih itu ya untuk teman-teman kelompok 3. Satu lagi mungkin dari saya, ini ada satu hal yang mungkin selain tadi ya rekomendasi yang belum sedikit disinggung, itu baru menunjukkan masalahnya, itu mengenai hasil asesmen individu. Ya kita belum tahu ya di hasil individunya itu seperti apa, minimal ada rekapnya lah, ada rekapnya ke audiens itu tahu bahwa misalnya permasalahan terkait error prevention tadi ya, misalnya yang email tadi itu yang menemukan siapa saja ya, misalnya Pak Murni juga menemukan, Pak Watri menemukan, Mas Muna menemukan, itu ternyata ada 3 orang dari 4 orang yang menemukan. Nah hal ini untuk transparansi, misalnya kalau kita bicara misalnya baru ngerjakan project dari klien, itu menurut saya sangat-sangat penting gitu ya. Oh jadi di present juga ya Pak? Izin menambahkan. Iya. Iya Pak, sebenarnya kita ada Pak itunya, PDF-nya dari hasil diskusi kita. Itu udah di-attach di Google Classroom-nya sih Pak. Jadi ada 2 file, yang satu individu per individu, yang satunya PPT gitu Pak. Ya, kurang di present aja ya Pak ya? Ya, kurang di present. Coba saya lihat ada satu kelompok yang menyajikannya sangat bagus ya. Cuma dia presentasinya apa enggak, saya cek dulu. Ya, saya tadi baca. Takutnya kelamaan kalau ini Pak mempresentasikannya kemarin pertimbangannya. Iya, nggak harus dipresentasikan semua sih. Jadi yang penting sebentar. Nah, ini saya izin ya, kelompoknya Mbak siapa ini? Mbak Olivia. Oh iya Pak. Ya, ini dia ditunjukkan ya. Jadi misalnya evaluator A, evaluator B, evaluator C, evaluator D itu dia menemukan masalah di mana aja. Ya, hal ini ya yang ingin saya highlight ya. Ini makasih nih kelompok berapa ini? 1 atau 2 ya? Ini Kelompok 1 Pak. Ya, dengan cukup baik ya. Ya, seperti itu ya teman-teman, salah satu yang bisa teman-teman tempuh itu. Tapi teman-teman boleh menggunakan format yang lain. Ya. Monggo. Baik Pak. Siapa? Ya, terima kasih Pak. Kami revisi. Sama-sama ya. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Baik Pak, izin share screen Pak. Silakan. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardi dan teman-teman. Putus ya? Teman-teman juga. Halo, apa masih putus-putus? Enggak. Teman-teman yang lain gimana? Enggak Pak. Saya lancar Pak. Lancar Pak. Oh berarti tempat saya aja. Ya udah lanjut aja Mbak, nggak apa-apa. Oh iya, baik. Saya lanjutkan lagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan usabilitas dari website Traveloka yang beranggotakan Intania, Muhammad Fadila, Raden Iqbal, dan Lucia Estihito. Untuk website Traveloka sendiri, itu perusahaan teknologi terbuka di Asia Tenggara, dan pastinya kita semua sudah mengenal website ini karena memang sudah terkenal sekali buat membantu beberapa tugas-tugas kita di seperti kayak sewa mobil, pemesanan tiket kereta api, pesawat, liburan, dan lain-lainnya. Nah, untuk website Traveloka ini sangat memudahkan pengguna dikarenakan fiturnya sangat lengkap, sehingga Traveloka ini sebenarnya udah bagus juga untuk
masalah tampilan dan mudah dipahami pengguna. Namun terkadang pengguna pun juga merasa kesulitan sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga website Traveloka ini kami dari kelompok 4 akan melakukan pengujian usabilitas menggunakan metode heuristic evaluation dari 10 prinsipnya itu. Nah, untuk pengujiannya ini kami secara pribadi, personal, yaitu dari beberapa evaluator, yaitu 4 evaluator dari anggota kelompok kami sendiri, itu mengumpulkan beberapa permasalahan dan prinsip yang telah digunakan sesuai dengan 10 prinsipal itu, dan ini kami paparkan hasil focus group discussion kami. Untuk yang pertama, dari prinsip visibility of system status, di sini ada bahwa website Traveloka ini sudah menampilkan status waktu dan presentasi yang jelas. Maksudnya di sini jika untuk masalah pembayaran di sini itu bisa kelihatan bahwa bisa maksimal dibayarkan dalam waktu sekian menit di metode pembayaran yang telah dipilih. Selanjutnya di sini juga website Traveloka sudah menyediakan bahwa ada keterangan foto, misalnya kita ngeliat foto, ini foto keberapa dari total seluruh foto yang ada yang sudah terkumpul di fitur yang disediakan. Untuk selanjutnya lagi, namun terjadi masalah juga untuk prinsip visibility of system status ini, di mana pada saat proses pembayaran ini tidak terlihat status yang telah, maksudnya berapa persennya gitu, sehingga dia hanya muncul titik-titik saja. Nah, untuk rekomendasinya itu dibutuhkan seberapa jelas proses loading hingga menuju websitenya selesai memproses untuk ke sistem selanjutnya. Yang kedua, ada lagi bahwa pada saat kita memesan seperti tiket kereta, tiket pesawat, di situ tertera jam namun tidak terdapat kondisi waktu bagian mananya pada saat kita memilih kotanya. Misalnya kayak kota di bagian barat sama bagian timur, sehingga rekomendasinya ini dibutuhkan waktu, misalnya kalau di Jakarta pada di slide ini ditambahkan waktu Indonesia Barat, dan di daerah NTT ya ditambahkan waktu Indonesia bagian tengah. Dikarenakan sistem yang ada, maksudnya kesesuaian waktu dari kota tujuan dan kota keberangkatan. Lalu selanjutnya ada, ya. Ya. Baik, ini menarik ini. Ya, saya sangat setuju. Yang tadi yang WITA, WIB tadi. Ini saya penasaran aja sih teman-teman, saya udah lama nggak pergi naik pesawat. Itu 2 jam 20 menit itu waktu apa ya? Waktu tercatat atau total? Maksudnya, paham nggak teman-teman? Jadi kalau kadang-kadang karena ada perubahan time zone ya, itu kayak serasa tripnya itu cuma 1 jam gitu, padahal dia aslinya 2 jam gitu. Ini saya penasaran aja sih kalau ini. Ini total, Pak. Totalnya perjalanannya 2 jam 20 menit. Jadi itu sudah menghitungkan apa ya, perubahan time zone itu udah masuk ya di situ. Jadi itu yang waktu realnya ya. Iya, Pak. Oke, kayak kita misalnya dari Bali ke Jogja, itu kan kita mundur ya waktunya ya. Ya, jadi misalnya kita berangkat jam 7 pagi, kita nyampe Jogja bisa jam 7 pagi juga kan? Iya, Pak. Ya, kalau di Traveloka ada ditulis 1 jam gitu ya? Sesuai sama waktu penerbangannya, berapa menit tempuhnya. Misalnya kalau 50 menit atau 1 jam tetap ditulis 1 jam gitu. Oke. Sip, lanjutkan. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Untuk prinsip kedua, yaitu match between system and real world. Di sini prinsip Traveloka juga sudah mengimplementasikan prinsip ini, di mana icon yang tersedia seperti kayak country, currency, download app, flights, dan lain-lainnya, itu sudah sesuai. Seperti flight, itu melambangkan pesawat, karena flight berhubungan dengan pesawat. Lalu ada juga yang tidak sesuai, karena di sini untuk fitur pay itu digambarkan logo Travelokanya sendiri, dan experience itu logo yang kayak kita juga tidak terlalu paham ini maksudnya gimana, sehingga kami dari seluruh evaluator merekomendasikan perbaikan bahwa pay ini diberikan logo seperti ini dan experience-nya seperti ini,
mirip-mirip dengan lifestyle gitu. Lalu prinsip ketiga yaitu user control and freedom. Untuk website Traveloka ini bisa memudahkan pengguna untuk melakukan refund. Jadi kalau misalnya pesan tiket gitu bisa mudah, the freedom untuk melakukan pengembalian dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan gitu. Jadi ada jangka waktunya, termasuk juga untuk kebebasan melakukan perubahan payment, metode payment. Lalu di sini juga website Traveloka masih bermasalah pada user control and freedom karena pada saat pemesanan tiket itu tidak bisa melebihi dari 7 penumpang gitu. Jadi rekomendasi yang diberikan dari seluruh evaluator di sini yaitu memberikan, bisa diketik gitu, misalnya kalau mau 8 atau 9 tinggal diketik aja, nggak perlu klik tanda plus atau minusnya, dan bisa sesuai maksimal keinginan. Lalu yang ketiga adalah beberapa fitur di Traveloka itu tidak bisa digunakan di website, hanya bisa digunakan di aplikasi sehingga pengguna merasa tidak ada kebebasan untuk mengakses fitur-fitur tersebut di website jika perangkat yang digunakan atau HP-nya itu nggak memadai untuk menggunakan aplikasi Traveloka, sehingga rekomendasinya itu bisa mengunduh Traveloka dulu dan mengikuti kebijakan dari fitur-fitur yang terkait dari Traveloka tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Fadila. Ya, selanjutnya untuk user control and freedom itu kondisi saat ini website Traveloka itu hanya bisa memilih destinasi dan keberangkatan, kemudian tanggal, kelas, dan jumlah penumpang, namun tidak ada pilihan maskapainya, sehingga kami merekomendasikan terdapat opsi pemilihan jenis maskapainya. Next. Selanjutnya yaitu untuk membatalkan proses pemesanan tidak ada tombol kembali. Jadi kita harus kembali lewat browser atau kita force close. Jadi rekomendasinya di situ disediakan tombol kembali seperti gambar di sebelah kanan, warna oranye juga. Next. Selanjutnya untuk konsistensi and standards, yang pertama sebenarnya sudah sesuai, layanan pencarian kebutuhan user berada di halaman awal. Namun kekurangannya tidak ada tombol pusat bantuan yang mengambang di pojok kanan bawah. Sedangkan untuk di halaman-halaman lainnya itu ada. Jadi di sini kurang konsisten. Jadi rekomendasinya adalah meletakkan shortcut need help ini di pojok kanan bawah. Next. Selanjutnya masih konsistensi and standard. Yang kami temui bahwa terdapat beberapa logo seperti logo Passengers Quick Pick, info promo, dan promo yang tidak konsisten. Info promo seperti gambar yang di sebelah kiri itu tidak konsisten. Yang satu hanya ada 2 garis, sedangkan yang di sebelah kiri ada 4 garis. Dan untuk Passenger Quick di sebelah kiri ada 2 orang, sementara di sebelah kanan ada 3 orang. Jadi rekomendasinya dapat dibuat sama, baik itu kiri atau kanan. Padahal ini halamannya sama. Next. Selanjutnya masih di konsistensi and standard. Bentuk logo My Cards and Credit Card itu sama, meskipun beda warna. Jadi rekomendasi kami agar credit card ini dibedakan secara signifikan. Jadi konsumen tidak salah pencet karena mengingat logo bentuk yang mirip. Nah, namun untuk yang gambar sebelah kanan, logo insurance itu berbeda. Yang
satunya itu bentuk perisai, yang satunya bentuk belah ketupat, padahal itu halamannya sama. Jadi rekomendasi kami dibuat salah satu, mau itu bentuk perisai atau bentuk belah ketupat, disamakan. Next. Selanjutnya masih di prinsip yang sama. Di sini ada penggunaan logo yang sama dengan halaman yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Yang satu top up and data packages, yang satu international data plans. Padahal di sini maksudnya berbeda, namun logonya sama. Jadi rekomendasi kami untuk international data plans bisa memakai logo seperti yang ada di kotak ini rekomendasinya. Jadi ada logo sinyal dan logo, ada gambar globe. Next. Masih di prinsip yang sama. Jadi yang gambar atas itu untuk tombol cari tiketnya ada logo kaca pembesar. Nah, yang di untuk pembelian tiket kebun binatang itu tidak ada logo kaca pembesar. Nah, lebih baik dibuat sama. Lebih baik dibuat sama, dihilangkan kaca pembesarnya atau dua-duanya ada kaca pembesarnya. Next. Nah, selanjutnya prinsip error prevention. Untuk prinsip ini sistem website itu didesain sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengguna, seperti konfirmasi sebelum melakukan tindakan. Nah, salah satunya di sini Traveloka sudah menerapkannya. Terdapat konfirmasi terkait pesanan sebelum memasuki tahap pembayaran. Next. Nah, namun untuk pada saat input data kredit card itu tidak ada notifikasi apabila data itu sudah benar. Jadi konsumen tidak diberitahu apakah data itu sudah benar atau belum. Dan yang kedua masalah typo. Jadi kalau misalnya kita salah masukkan nomor kartu atau salah masukkan kode CVV-nya, itu kita konsumen tidak diberitahu yang salah yang mana. Jadi kita harus mengulang dari awal. Next. Nah, ini berkaitan juga yang selanjutnya ini dengan prinsip yang visibility. Jadi di sini karena tidak adanya keterangan waktu, zona waktu. Jadi alangkah lebih baiknya website tersebut dibuat pilihan waktu, keterangan waktu ditampilkan keterangan waktunya agar meminimalisir kesalahan penumpang dalam menjadwalkan penerbangan, seperti terlambat atau tertinggal penerbangan. Next. Nah, selanjutnya tidak ada notifikasi peringatan apakah seluruh data yang diinput sudah benar dan yakin untuk disubmit. Ini salah satunya ada di Traveloka Carrier. Jadi Traveloka itu banyak fiturnya. Nah, di sini tidak hanya pelanggan yang dapat menggunakan website Traveloka, tapi juga job seeker dapat menggunakan website ini untuk apply pekerjaan. Jadi ketika sudah upload, terus ketika submit itu tidak dikonfirmasi apakah data yang sudah diinput benar atau salah. Nah, rekomendasi kami adanya konfirmasi tersebut dengan submit itu tombol warna biru dan cancel itu tombol warna merah. Next. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Raden Iqbal. Baik, terima kasih Mas Adil. Izin melanjutkan Pak dan teman-teman. Di sini terkait recognition rather than recall, yaitu bagaimana kemampuan dari website Traveloka terkait penggunaan memori dari usernya. Di sini apabila user ingin memesan sebuah tiket dalam sistem website Traveloka itu bisa menyimpan terkait rute penerbangan yang terakhir atau mungkin sering dipesan oleh user, sehingga ketika ingin memesan tiket, contohnya tiket pesawat, di sini user tidak perlu mencari lagi untuk memilih dari kemana atau
dari bandara asal menuju bandara tujuan. Kemudian terkait apabila user sudah memesan, di sini terdapat juga kontak detail di mana dari sistem Traveloka sendiri itu sudah menyimpan terkait data-data dari pemesan dengan device yang sama. Next. Nah, ini di sini juga menunjukkan bahwa Traveloka itu sudah menerapkan recognition rather than recall, di mana dalam pemesanan hotel terdapat recently view hotel, di mana di sini dapat memudahkan user untuk melihat kembali hotel-hotel yang sempat dilihat atau diminati, sehingga tidak perlu mengetik atau mencari lagi untuk ketika suatu saat ingin melakukan pemesanan seperti itu. Next. Kemudian terkait prinsip flexibility and efficiency of use, di sini terkait kemampuan dari suatu interface, kemampuan dari fleksibilitas dari kemampuan interface, dan juga memudahkan user terkait penggunaan waktu, terkait efisiensi. Nah, di sini kami menemukan terkait pemesanan tiket kereta, di mana disediakan stasiun kereta populer, sehingga user merasa diberikan sugesti terkait stasiun yang sering dikunjungi atau sering didatangi oleh pengguna kereta. Kemudian ini dapat membantu user sehingga tidak perlu mengetik terlalu lama, dan ketika user mengetik mungkin untuk stasiun yang di luar dari stasiun kereta populer, ketika user hanya mengetik satu huruf saja, itu sudah muncul suggested dari stasiun yang dituju. Next. Kemudian terkait payment, proses pada tahap payment, ini terdapat kekurangan, yaitu ketika pada tahap payment user ingin mengubah ke jenis rapid test atau isian data pemesan, jadi ingin berbalik ke satu layer sebelumnya, satu layer website sebelumnya, itu user harus kembali hingga hingga ke tahap awal dari pengisian penumpang, sehingga itu harus mengulangi mengisi sejak awal, sehingga itu sangat mengganggu dari efisiensi penggunaan website ini. Rekomendasinya seharusnya masuk ke laman yang dimana terkait pengisian data-data pemesanan seperti itu. Next. Kemudian ini terkait shortcut menu di header bar, di mana di website Traveloka ini tidak bisa di custom, yang mana apabila bisa di custom, user dapat menentukan sesuai dengan keinginannya menurut dari yang sering digunakan seperti itu. Rekomendasinya dapat ditemukan seperti pada Microsoft, di mana kita dapat mengcustomize quick access toolbar, yang mana kita dapat menunjukkan mana yang kita butuhkan, mana yang sering kita gunakan seperti itu. Next. Nah, kemudian ini untuk mohon maaf Mas, dipercepat ya, Mas. Oh baik Pak, Masih 20 slide ya kalau nggak salah. Oh iya Pak, baik Pak. Di sini terkait Traveloka Career, itu ada shortcut logo di LinkedIn Traveloka sehingga user dapat langsung terhubung, dan ini sangat menghemat waktu. Next. Terkait ini penggunaan menjadi lebih fleksibel untuk sekaligus memesan hotel. Jadi dari pemesanan pesawat itu user dapat juga langsung memesan hotel, sehingga dalam tahap pembayaran itu hanya cukup sekali saja, tidak perlu 2 kali. Next. Kemudian terkait aesthetic and minimal design, nah di sini kami menemukan kekurangan di mana terdapat promo di halaman awal, di mana terdapat di atas dan juga di bawah yang sebenarnya ini isinya sama, sehingga ini sangat tidak minimalis, sehingga dipilih salah satu saja posisinya. Next. Nah, terkait di sini ini juga terkait aesthetic and minimal design, di mana pada review atau deskripsi dari salah satu objek wisata yang disediakan di Traveloka. Nah, di situ pada gambar deskripsinya
itu terdapat gambar yang sama dengan pada ulasan foto pengunjung, sehingga terlalu banyak ditampilkan pilihan untuk melihat gambar. Next. Terkait ini, di mana kami menemukan terdapat pilihan flight and hotel, di mana terdapat pada 2 menu, yaitu transport and accommodation. Terkait di sini lebih baik digunakan satu saja. Dan terkait kasus ini juga masuk ke dalam kasus terkait dari flexibility and efficiency of use. Next. Help user with error, di mana apabila terjadi kesalahan pada website Traveloka, sebaiknya diberikan feedback kepada user sehingga user mengerti apa yang sedang terjadi. Di sini user diberikan informasi jika tiket yang dicari tidak tersedia atau data yang dimasukkan salah. Next. Terkait ini, di sini terdapat perbedaan di antara pemesanan tiket bus dan pesawat. Maksud saya terdapat perbedaan di antara pemesan tiket bus dan pesawat dengan kereta, di mana pada tiket bus dan kereta ini terdapat disajikan detail dari fasilitas yang didapatkan, sedangkan dari kereta itu tidak diberikan, sehingga tidak dapat mencegah untuk dari user ketika ingin memilih menggunakan akomodasi seperti itu. Next. Pada halaman ini, ketika mungkin terjadi koneksi internet atau mungkin terjadi kesalahan pada laman, di sini tidak diberikan pemberitahuan penyebab terjadinya error pada laman. Nah, rekomendasi yang diberikan seperti pada mungkin website yang ada di Google, itu seperti this web page is not available, seperti itu. Atau mungkin koneksi error atau seperti itu. Di sini terkait hub and documentation, website Traveloka telah memiliki fitur hub center yang cukup komprehensif. Next. Di sini terkait hub and documentation itu tidak disediakan need hub yang mengambang di halaman awal. Rekomendasinya diberikan di halaman awal. Terkait need hub yang mengambang, jadi mengikuti apabila user menurunkan atau menaikkan kursor itu tetap tersedia dari pilihan need hub-nya itu. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan Mbak Lucia Estihito. Oke, saya izin melanjutkan. Kami juga menemukan bahwa pada website Traveloka ini, promo yang disediakan tidak menjelaskan tahap penggunaan kupon untuk mendapatkan potongan biaya tiket, sehingga kami merekomendasikan bahwa harusnya ada tahapan secara rinci dan mudah dipahami pengguna, mulai dari memesan tiket sampai mengaplikasikan kupon yang tersedia. Next. Nah, kita langsung ke hasil dan kesimpulan. Nah, tim kami ini menemukan bahwa pada prinsipal 1 kami menemukan 1 kelebihan dan 2 kekurangan. Pada prinsipal yang kedua, kami menemukan 1 kelebihan dan 1 kekurangan. Pada prinsipal ketiga, user control and freedom, kami menemukan 2 kekurangan dengan 4 kelemahan. Untuk prinsipal yang keempat, consistency and standards, kami menemukan 2 kelemahan. Untuk prinsipal 5, error prevention, menemukan 1 kelebihan dan 3 kekurangan. Untuk prinsipal ke-6, recognition rather than recall, kami menemukan 2 kelebihan tanpa ada kekurangan yang kami deteksi. Kemudian untuk prinsipal ke-7, flexibility and efficiency of use, kami menemukan 1 kelebihan dan 1 kekurangan. Kemudian untuk aesthetic and minimalistic design, kami menemukan 2 kekurangan. Untuk prinsipal yang ke-9, help users with errors, kami menemukan 1 kelebihan dan 1 kekurangan. Dan untuk prinsipal yang terakhir, ke-10, help in documentation, kami menemukan 1 kelebihan dengan 1 kekurangan, beserta rekomendasinya yang sudah kami sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Begitu dari kelompok 4, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi, ini keren ya hasil heuristic evaluation-nya.
bayangan saya ini kalau teman-teman ada waktu ya, kalau teman-teman mau dijadikan paper ya, ini jurnal nasional Indonesia ini pasti tembus, saya berani menjamin. Ya, silahkan teman-teman kalau ada waktu. Jadi saya dulu waktu tugas usabilitas tuh saya jadikan paper juga. Itu ya, dan terbit itu udah tahun berapa ya? Tahun 2013. Lama banget. Ya. Tapi monggo kalau jangan, Mbak Hito ini jagoan, dia tesisnya bagus ya tentang apa behavioral analysis-nya. Apa? Ya, itu ya. Jadi tugas dari kelompok 4 ini sangat bagus, ya, sangat komprehensif. Dijelaskan mana yang dari hasil individu, lalu yang apa, yang hasil FGD-nya seperti apa, summary-nya seperti apa, summary per prinsip. Jadi kalau ini misalnya saya kliennya itu saya puas gitu lihat hasil pekerjaannya gitu. Ya. Ya dari situ kita bisa belajar bahwa nobody's perfect ya. Ini Traveloka yang sudah sangat bagus pun ternyata masih banyak kekurangannya. Ya. Ini sama kayak saya ceritakan minggu lalu. Di S1 tuh ketika saya minta mahasiswa melakukan heuristic evaluation, ya pendekatan yang sama, itu juga mereka menganalisis Google Drive, ternyata Google Drive juga banyak kekurangannya ya, di balik kelebihan-kelebihan yang mereka temukan. Nah, selain itu saya mungkin, tapi masih ada sedikit komentar sih dari saya. Yang pertama terkait dengan 7 orang tadi. Ya, pertanyaan saya begini, menurut teman-teman, kenapa kok Traveloka itu membatasi hanya 7 orang? Apa? Kenapa? Menurut teman-teman dulu. Tahu nggak itu atau gimana? Menurut saya untuk ini Pak, terkait maksimal dari sehingga ini apabila satu user itu nanti membeli tiket lebih dari 7, maka nanti yang ditakutkan untuk penumpang lainnya itu tidak dapat mendapatkan tiket tersebut, Pak. Ya, mungkin itu bisa jadi alasan, tapi bayangan saya mungkin itu ada regulasinya ya terkait dengan pemesanan ya. Mungkin kalau lebih dari 7 kita harus ke yang corporate atau apa gitu ya, yang kita nggak bisa menggunakan aplikasi seperti Traveloka, Nusatrip ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, jadi kalau semisal tadi kan teman-teman nyarankan dibikin biar bisa 8 gitu ya. Ini memang bukan masalah usability ya, saya ceritakan memang ada regulasi lah. Mungkin kalau dari perspektif usability kita bisa memberikan error prevention ya, error message ya atau apa gitu ya, yang menceritakan bahwa maksimum 7 passenger karena apa gitu. Ya, kita mengedukasi gitu ya. Jadi kita bisa memberikan window tambahan atau dialog box itu yang menceritakan kenapa kok nggak bisa 7 gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu tadi ada Traveloka P ya kalau nggak salah gitu, yang logonya teman-teman sarankan diganti jadi logo dollar gitu ya. Ya ini saya mau konfirmasi aja sih. P ini maksudnya memang kita membayar atau kita kayak Apple Pay, GoPay, OVO gitu ya. Dia memang satu metode pembayaran yang memang Traveloka develop atau bagaimana? Izin menjawab Pak. Di situ pilihan ini Pak, pilihan opsi pembayaran Pak. Jadi kalau kita mengklik Pay itu nanti ada saldo, contohnya saldo uangku seperti itu, atau pilihan kartu kredit. Ada juga pilihan Pay Later Pak, seperti itu. Bentar. Tapi itu bukan kayak GoPay gitu ya, memang opsi kita bisa bayar pakai apa gitu ya? Iya Pak. Ya kalau gitu sih mungkin make sense ya kalau kita misalnya mengusulkan logo pembayarannya seperti itu. Tapi kalau itu yang dimaksud kayak
GoPay, kayak Apple Pay atau OVO gitu, memang kan mereka mencoba membranding ya, membranding. Ya, kadang-kadang di sini kita nggak apa, mungkin ya salah satu caranya itu misalnya logonya Traveloka dikasih tanda dolar atau gimana gitu supaya orang itu tetap match between system and real world dan juga branding mereka tetap jalan gitu ya, cari apa sweet spotnya gitu ya, titik temunya. Itu experience saya sangat setuju, misalnya logonya diubah. Itu logo apa ya aslinya itu? Logo X Pak itu Pak. X terus ada titiknya di tengah. Titik lokasi seperti itu Pak. Iya, titik lokasi. Itu kayak orang gini bukan sih? Oh, yang logo rekomendasi ya Pak? Yang experience tuh. Yang logo rekomendasi ya Pak? Enggak yang logo aslinya. Yang logo aslinya. Itu ini Pak, seperti X tapi di tengah X-nya itu ada titik lokasi itu Pak, yang bentuknya seperti lingkaran itu Pak. Oh ya. Paham. Ya. Ini menarik, ini bisa jadi satu studi sendiri nih. Ya, ini Mbak Murni, Mas Tata ini kayak penelitian anak-anak S1 yang bimbingan saya tuh. Ini bisa jadi topik yang untuk apa? Kita melihat persepsi arti dari sebuah icon gitu ya. Kayak gini, mana yang lebih tepat untuk merepresentasikan experience. Tapi teman-teman mempropose experience seperti itu ya make sense ya. Jadi nggak ada salahnya. Lalu yang terakhir mungkin dari saya tadi ada my cards dan credit cards ya, coba teman-teman lihat. Iya, itu gimana ya? Itu arti, maksudnya gimana teman-teman? Saya agak kurang jelas ini. Izin menjawab Pak. Jadi itu logonya sama persis Pak, bentuknya. Namun warnanya yang dibedakan. Kurang mencolok seperti itu. Enggak, my cards itu artinya apa? Pilihan ini Pak. Kayak kita masukkan info kartu kredit kita atau kartu debit kita. Iya, debit bisa. Pay tadi, jadi kita kalau mau bayar udah nggak perlu nulis-nulis lagi gitu ya? Iya, nggak perlu nulis-nulis. Kita bisa masukin beberapa opsi debit card dan credit card. Oke, tapi kalau yang credit card, under bills itu kalau kita mau bayar credit card. Iya Pak. Kita punya tagihan credit card itu, kita bisa bayar pakai Traveloka. Gitu ya? Iya Pak, jadi kalau yang My Cards itu seperti beberapa kartu yang telah tersimpan, informasi kartu pembayaran yang telah tersimpan. Kalau yang credit card yang sebelah kanan, hanya credit card Pak. Itu untuk kita bayar tagihan kartu kredit. Iya, bayar tagihan. Ya, make sense sih kalau ya logonya dibikin beda gitu ya. Oke. Insurance saya sangat setuju dibikin konsisten ya, konsistensi ya. Ya keren teman-teman dari kelompok 4 ya, keep up the good work ya. Jadi harapan saya nanti untuk tugas-tugas selanjutnya juga sekeren ini ya, standarnya udah naik gitu. Ya, makasih teman-teman kelompok 4. Terima kasih Pak Ardi dan teman-teman, terima kasih. Sama-sama. Ya, saya sedikit share aja ya teman-teman. Tadi kan saya cerita ya. Ini dulu waktu saya kuliah S2 itu kan juga ambil disabilitas ya. Ini tugas disabilitas saya bikin paper ya. Ini saya dulu waktu masih mahasiswa, ada Emi, Abi, ini Tian, dan ini Bu Rini dulu yang ngajar gitu ya. Jadi bisa teman-teman kalau mau teman-teman ada waktu, tapi memang harus meluangkan waktu sih karena nulis paper itu takes time ya. Ya silahkan teman-teman kalau itu nanti teman-teman kalau misalnya punya draft gitu bisa saya bantu review gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini bukan kewajiban ya teman-teman. Karena kita kembali ke dulu itu juga teman-teman kan juga nggak semua butuh paper ya untuk portofolio. Tapi kalau yang mau ke dunia akademis akan sangat bagus gitu kalau punya portofolio penelitian. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Halo semuanya. Halo. Ya. Jadi izinkan kami kelompok 5 untuk presentasi ya Pak. Iya Mbak, silahkan. Sebentar. Ya. Ini kelompoknya Mas Orbik. Tuh. Iya. Jadi
kami di sini mau mendisklaimer sebelumnya, Pak, bahwa analisis Webex yang kami lakukan ini kami melihat dari 3 perspektif, yaitu dari aplikasi HP, aplikasi desktop, sama website ya. Nah, mungkin sebagian besar dari teman-teman di sini sudah pernah menggunakan Webex pada saat UTS, tapi Webex ini tidak pernah digunakan pada saat belajar mengajar. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa gitu. Ini bukan menurut saya sih, tapi menurut glimpse.com itu aplikasi Webex ini masih dinilai cukup sulit dalam sisi user interface-nya. Tapi sebelum kita ke sana, saya mau kenalin dulu nih teman-teman saya. Yang pertama itu ada Mas Orbit, terus ada Mas Amir, dan juga yang terakhir itu ada Mas Habibi. Dan saya sendiri adalah Nina. Stop, Mbak. Boleh stop? Iya, boleh. Mas Orbit saya udah kenal, pernah kuliah di S1. Mas Ayah pernah kuliah sama saya semester kemarin. Mas Ahmad sama Nina ini saya belum kenal. Boleh nggak gantian juga kenalan? Boleh, Pak. Bisa sih. Halo, Pak. Kenalin, nama saya Nina. Saya asalnya dari Teknik Industri UII. Terus sekarang domisilinya saya di Kalimantan Tengah. Selatan, Pak, maaf. Selatan. Bukan utara, Mbak? Belum nyampe utara, Pak. Oke, makasih, Mbak. Lanjutnya Mas Ahmad. Ya, Pak. Saya Ahmad Amiruddin Asidik, biasa dipanggil Amir. Kalau dari asalnya dulu itu dari Teknik Industri Universitas Teknologi Yogyakarta. Kalau untuk domisilinya sekarang jadi Kebumen, Pak. Oh, di Kebumen. Ini pernah sama Pak Ferida ya? Oh iya. Itu teman saya S2 juga tuh dulu. Saya dulu pernah ngajar di UTY, Mas. Sebelum di UTY. Mbak ya disuruh nyuruh saya Mbak Ferida itu. Cuma bukan dosen tetap, cuma ngajar. Iya. 1 semester apa 2 semester. Oke, monggo lanjutkan teman-teman. Yang pertama yang akan kami analisis itu adalah visibility of system statusnya. Hal pertama yang kami temukan itu adalah tidak diketahui berapa progres pengiriman. Jadi pada saat kita mengirim file itu, progresnya tidak terlihat. Terus yang kedua itu, tidak adanya keterangan pada saat kita merecord. Kayak di Google Classroom ini kan kelihatan ya kalau sedang direcord atau enggak. Biasanya itu ada kayak peringatan bahwa kelas ini direcord. Apa Anda ingin live atau tidak gitu, apa tetap di sini. Terus yang ketiga itu adalah jumlah peserta yang hadir dalam meeting ini tidak tampak. Jadi pada saat mau masuk itu kalau ini saya ngebandingin ya Pak, sama yang sedang kita pakai ini. Jadi ketika ada yang live, langsung muncul notifikasi ABC live gitu, Pak Ardi live gitu, atau Pak Ardi baru masuk gitu. Nah, sedangkan pada aplikasi ini tidak ditemukan hal yang sama gitu. Yang next. Nah, yang kedua adalah user control and freedom. Nah, yang pertama itu kita tidak dapat membatalkan countdown 60 detik apabila breakout session-nya tidak sengaja tertutup. Yang satu ya. Terus yang kedua itu tombol stop sharing tidak memudahkan user pada saat mau stop sharing pada option sharing di whiteboard. Terus yang ketiga itu tidak dapat di-cancel file yang pada saat kita sharing file. Jadi kalau kayak WhatsApp itu mungkin ada unsend, nah di sini kita nggak bisa unsend gitu. Terus yang keempat itu nggak bisa melakukan unsend, nah ya. Keempat tidak. Jadi nomor 3 ini berhubungan ke nomor 4. Tidak bisa melakukan unsend apabila terjadi kesalahan chat. Terus yang kelima, tombol stop sharing tidak memudahkan user pada saat mau stop sharing pada option sharing file. Nah, di sini kan
Mungkin ini gambarnya agak kurang jelas ya, tapi saya coba jelasin kalau di Google Classroom itu kan biasanya ada stop sharingnya di bawah, atau kita mau sharing screen ada di bawah. Tapi kalau yang ini kita tidak menemukan itu gitu. Makanya kayak kalau stop sharing itu susah gitu, kita mau stop sharing. Terus next-nya itu ada konsistensi and standard. Jadi ini penemuan ketiga nih Pak. Yang pertama, itu tampilannya di Webex itu berbeda-beda antara web, aplikasi desktop, Webex di Windows. Kadang juga, bukan kadang sih, tapi user interface-nya antara Android dan Apple juga berbeda gitu. Terus yang kedua itu logo di smartphone dengan di web itu berbeda, dan yang ketiga itu ask for help itu pada website meeting muncul di interface utama, sedangkan pada aplikasi Webex desktop itu dia tidak muncul. Selanjutnya kan akan saya persilahkan Mas Amir untuk melanjutkan presentasinya. Iya Pak, ya, izin melanjutkan. Yang selanjutnya error prevention. Next. Di sini pertama dari cat private itu memiliki warna yang sama dengan cat umum, dan dalam membalasnya juga harus dirubah dulu, tidak otomatis ke mode private. Nah, yang untuk kedua itu pada aplikasi yang smartphone itu end meeting itu tidak ada instruksi lebih lanjut. Misal kita klik end meeting, tidak ada instruksi kita apakah akan apa benar melanjutkan, apa benar akan end meeting gitu atau sejenisnya. Tapi di sini misal kita klik end meeting, nanti dia akan langsung keluar, meetingnya akan berhenti langsung. Dan selanjutnya untuk masih hampir serupa dengan yang sebelumnya itu, efficiency of use itu dari close breakout room itu tidak ada preventionnya. Jadi ketika di close itu dia langsung akan meng-cooldown secara otomatis dan tidak bisa di stop apabila salah melakukan pemberhentian breakout room. Next. Selanjutnya yang kelima itu recognition rather than recall. Next. Yaitu yang pertama, tidak ada keterangan sudah berjalan berapa lama meetingnya berlangsung gitu. Karena di Webex ini kan yang misal masih memakai yang free itu dia dimaksimalkan itu hanya 50 menit. Jadi di situ kita tidak mengetahui sudah seberapa lama kita sudah melakukan meetingnya. Dan juga tidak ada keterangan seperti jam seperti itu, sehingga kita tidak tahu, tidak bisa melakukan pengecekan langsung gitu. Kita harus lihat di jam di ruangan atau lewat HP gitu biar kita ada perbandingan jam berapa gitu. Dan selanjutnya yang kedua itu tidak, apabila waktu habis akan langsung mati tanpa ada pemberitahuan lagi. Jadi yang tadi itu yang misal kita sudah selesai 50 menit itu dia akan langsung keluar otomatis tanpa ada pemberitahuan atau kayak notifikasi seperti meeting sudah berjalan sekian menit dan akan selesai berapa menit lagi gitu. Dan selanjutnya visibility and efficiency of use akan dilanjutkan oleh Mas Orfit. Lalu untuk yang visibility and efficiency of use itu kami menemukan satu permasalahan, yaitu di mana saat kita ingin merename atau mengganti nama user itu nggak bisa di dalam aplikasi. Seperti contohnya kalau di Zoom kadang-kadang kita harus mengikuti format nama yang ada dalam suatu acara. Tapi kalau di Webex kita harus keluar dulu, lalu masuk lagi. Jadi nggak bisa langsung di aplikasinya. Kemudian ada aesthetic and minimalist design. Di sini kami menemukan pada aplikasi yang di desktop atau di Windows. Itu menurut kami masih terlalu banyak
informasi yang ada di sana. Tidak seperti aplikasi-aplikasi yang ada lainnya yang sangat minimalis dan cukup hanya satu tombol, yaitu join meeting saja, agar tidak membingungkan user-usernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahya. Terima kasih Mas Cahaya yang memberi saya kesempatan. Selanjutnya, poin help user recognition, diagnosis and recover from errors. Next, yang dimana yang dimana error message dengan error code yang masih belum jelas poin errornya. Jadi Webex tidak memberitahu error pada aplikasi tersebut, di mana apakah di aplikasinya atau di sinyal pada device yang digunakan, atau si device tidak kompatibel pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, terima kasih atas presentasi kami. Ada sebuah pantun dari kami yang berbunyi, naik delman pergi ke kota, jangan lupa memberi alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Habibi atas pantunnya, dan terima kasih teman-teman kelompok 5 presentasinya ya. Saya kira nggak ada masalah. Jadi dari segi prinsip dalam arti ketepatan analisis dengan prinsip itu sudah cukup baik ya. Hanya saja seperti di kelompok yang pertama tadi, mungkin saran saya ditunjukkan jadi yang mana yang hasil individunya itu seperti apa, gitu, hasil yang grup itu seperti apa gitu ya. Lalu rekomendasi gitu kalau bisa, jadi untuk beberapa hal yang memang rekomendasi visualnya itu bisa ditampakkan, itu akan lebih baik kalau itu memang ada. Jadi kita ini kan visual society ya, kita society yang suka dengan hal-hal yang memang dapat kita lihat ya. Jadi kalau bisa tadi ya rekomendasi itu ditampakkan tuh, yang lainnya saya kira sudah nggak ada masalah ya. Oke, itu saja mungkin ya sesi presentasi kita ya. Jadi ngomong-ngomong pantun tuh ada kelompok lain yang mungkin nggak presentasi itu juga memberikan entah pantun atau kata mutiara ya. Ini mungkin bagus juga ini juga. Ini saya tampilkan. Nih. Kelompoknya siapa ya ini? No one is perfect, that's why pencils have erasers. Ya, ada yang merasa yang membuat itu. Maaf Pak, kami memang merasa ada kekurangan. Nggak apa-apa, enggak, itu saya suka itu kata-katanya. Jadi memang that's why pencil have eraser. Ini bagus tuh. Ini bercanda teman-teman, kok malah anggapnya serius, jangan takut ya. Malah teman-teman jadi serius, padahal ini canda menurut saya. Oke, ya kalau gitu sampai di sini tentang heuristic evaluation. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Bapak izin bertanya, input-input yang tadi, apa kita perlu revisi ulang dan submit ulang atau tidak Pak? Terima kasih. Ya silahkan teman-teman gunakan untuk perbaikan teman-teman aja gitu, nggak usah disubmit ulang. Nanti takutnya nanti teman-teman malah untuk tugas selanjutnya teman-teman malah tidak punya cukup waktu gitu, karena seperti telah saya ceritakan di minggu pertama bahwa we always have one assignment in a week. Jadi kita selalu punya tugas di setiap minggu ya teman-teman. Gitu Mbak Murni. Moga Mbak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Pak, kenapa ini sih, maksudnya bebas sih mau dijawab apa enggak, tapi ini biar lebih mendalam aja sih. Saya penasaran kenapa
apa pertimbangan UGM pas ujiannya itu pakai si Webex ini, bukan malah Google Classroom. Soalnya UAS-nya sih Google Classroom ya, Pak. Ya. Kenapa Ujian apa ya, UTS? Mbak? Pakai Webex tuh? UTS sih, Pak. UTS apa? Matrikulasi. Dulu sih seingat saya matrikulasi ya, Pak. Kapan Tapi itu, Mbak? Kapan? Waktu saya semester pertama. Enggak, itu bulan apa? Masih ingat enggak? Bulan apa ya? Ayo masih Mungkin aja dong. yang seangkatan saya tahu kayaknya. Mbak Murni mungkin tahu kapan ya? Saya kalau tepatnya sih saya lupa, Pak. Tapi kita pernah menggunakan Cisco ini, Webex ini. Ya, ini memang. Jadi memang gini, Mbak. Yang pertama, UGM itu langganannya itu bukan Zoom. Ya. Langganannya itu memang yang corporate, namanya corporate subscription-nya itu Webex. Ya, jadi kalau beberapa universitas memang di level universitas itu punya langganan Zoom yang bisa diakses siapa saja, lah UGM ini punya Webex. Sehingga teman-teman tuh bisa mengakses Webex semua. Seluruh sivitas akademika UGM itu bisa mengakses Webex yang unlimited, ya, dan Google Meet. Ya, dua itu ya. Lah Zoom itu enggak. Ya, Zoom itu karena UGM udah terlanjur ke Webex, jadi kita enggak langganan Zoom. Nah, oleh karena itu, karena Zoom itu lebih baik, maka beberapa orang, ya, dosen, lalu ada mungkin departemen itu akhirnya langganan Zoom secara sendiri-sendiri gitu, bukan secara corporate. Nah, kenapa dulunya itu mereka memilih Webex? Ya ini kalau tidak salah ya, ini yang memilih itu kan Pusat Inovasi Kebijakan Akademik UGM ya. Itu kenapa dia memilih Webex? Itu karena Webex itu ada namanya Webex Training. Ya, jadi teman-teman kalau pakai Webex ya, itu kita instruktur itu bisa tahu teman-teman tuh perhatian apa enggak sama kuliah kita gitu. Jadi ada lognya gitu. Cara ngitungnya gampang, misalnya teman-teman di sini kuliah saya ya. Teman-teman misalnya pas kuliah saya, teman-teman coba buka website lain. Ya, teman-teman enggak yang dibuka Pak di pandang pertama itu Webex. Ya, itu nanti akan kecatat, oh berarti dia enggak memperhatikan secara terus-menerus. Nah itu kelebihannya Webex, dia ada lognya gitu. Jadi kita bisa tahu berapa persen mahasiswa itu melihat layar secara terus-menerus. Nah itu kalau di Zoom kan nggak bisa hal seperti itu. Itu dulu pertimbangannya Webex sebelum ada isu masalah kayak konsumsi data yang terlalu boros dan seterusnya. Gitu. Nah mungkin pas waktu Mbak siapa tadi ya nanya, saya lupa. Siapa tadi Mbak yang nanya? Nina. Oh ya Mbak Nina. Waktu Mbak Nina tes, waktu itu opsi yang ada mungkin cuma Webex, ya. Mungkin opsi yang ada cuma Webex dan mungkin departemen belum langganan Zoom gitu, atau Google Meet waktu terbatasan mungkin yang bisa nampak di layar cuma 15 orang atau apa, gitu. Akhirnya opsi terbaik adalah Webex. Semakin ke sini sepertinya Webex semakin ditinggalkan gitu. Jadi memang akhirnya kita agak rugi juga sih UGM itu udah bayar subscription corporate. Saya sendiri nggak begitu suka juga dengan Webex ya, karena cukup berat dan terutama berat sih dari pemakaian data. Oke. Kurang lebih begitu sih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kalau mungkin cukup dulu ya, nanti kita nggak. Bentar, saya mau sedikit menjelaskan mengenai tugas. Kelihatan ya teman-teman Google Classroom-nya? Halo? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Jadi ya kalau kelihatan kita untuk minggu depan akan beralih ke bentuk pengujian disabilitas yang lain ya. Jadi kalau teman-teman ketahui ya di kuliah pertama saya menjelaskan bahwa ada 3 tipe pengujian disabilitasnya. Ada usability inspection atau heuristic evaluation, lalu ada cognitive walkthrough, group walkthrough, lalu yang terakhir adalah user testing. Nah,
Mulai minggu depan kita akan beralih ke user testing, tapi kita belum akan melakukan design exercise. Ya, saya minta teman-teman mengenal apa itu user testing dan sebagainya. Nah, untuk itu ya teman-teman saya minta untuk membaca. Ya, ada 2 artikel yang dapat teman-teman akses di Google Classroom. Setelah membaca, kita minta teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Ya. Jadi pertama, apa perbedaan antara heuristic evaluation dan user testing? Ya, lalu yang kedua, kenapa user testing itu sangat penting? Ya, lalu yang ketiga, 3 elemen dari user testing itu apa saja? Ya, dan bagaimana 3 elemen itu saling berinteraksi? Ya, lalu yang keempat, ya, berapa jumlah partisipan yang sebaiknya ada di user testing? Ya, walaupun mungkin nanti tergantung dari metode user testingnya itu apa, tetapi secara umum itu jumlah partisipan yang sebaiknya terlibat itu berapa. Ya. Lalu kalau tadi how many participant, ini how many tests. Ya. Jadi berapa tes yang sebaiknya kita lakukan dalam user testing. Ya, apakah cukup sekali, atau 2 kali, 3 kali, atau berapa kali. Ya, lalu yang keenam, ya seandainya misalnya kita nggak pandemi, itu bagaimana setting ruang pengujian usabilitas yang ideal. Ya, nomor 6. Lalu yang terakhir, ya, ketika kita tidak bisa melakukan in-person usability test dan kita harus melakukannya secara online, bagaimana kita melakukannya? Ya, jadi itu ada 7 pertanyaan, ya cukup banyak, tapi ini sebenarnya tidak terlalu susah. Ya, saya yakin teman-teman cukup membaca sekali, teman-teman langsung bisa paham ya untuk menjawab semua pertanyaan ini. Lalu sama seperti minggu sebelumnya, teman-teman kita minta untuk menyiapkan presentasi ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Lalu yang presentasi adalah grup 1 dan 2, walaupun semuanya itu tetap harus mengumpulkan presentasinya. Ada pertanyaan terkait tugas ketiga? Nggak ada ya, sepertinya udah capek semua, kita udah kuliah 1,5 jam. Ya, kalau gitu mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama kuliah ini. Ya, ada yang mau bertanya? Oh enggak. Kalau enggak ada, kita tutup. Pastikan teman-teman telah mengisi presensi ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pak Pijo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Ya, mengingatkan ya untuk teman-teman yang belum mengisi presensi yang terbaru ya, tadi di atas salah saya nge-share-nya, jadi yang bawah. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Turnuan Pak Sumija. Ya, sama-sama Mbak. Saya isi dulu ya Pak. Monggo, monggo. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Apa lupa?